Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Saputra dengan NIM 332190032. Di sini saya akan menjelaskan tentang program GMM Classifier. Untuk library yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama adalah NumPy. Ini sebagai library untuk mengolah data yang berbentuk matriks itu seperti NumPy array. Lalu ada library Matplotlib. Ini untuk memplot gambaran nanti plot datanya. Lalu ada skala dataset, ini untuk inputkan datasetnya. Untuk dataset yang kita gunakan ini dataset iris. Lalu ada Gaussian mixture sebagai metode untuk mengklasifikasikan data-data tersebut. Lalu ada statistics key vault, ini sama satuan dari sini untuk untuk memisahkan data-data dari iris model ini nanti di clustering. Lalu ada trend test split, ini sebagai untuk ini misahin dataset iris ini menjadi trend set data dan test set data. Lalu kita masuk ke programnya. Pertama menglot datanya, dataset yang kita gunakan itu dataset iris. Lalu dataset tersebut dipecah menjadi x sama y, jadi ada dua variabel. Terus kemudian data yang tadi itu data iris itu dipisah jadi 5. Kan data set iris itu ada 5 kan. Pertama ada sepal width, sepal length, petal width, petal length sama kelasnya. Jadi ada 5 data itu bakalan dipecah oleh stratified key vault ini. Lalu di sini untuk misahin dari x trend dan y trend tadi dengan parameternya yaitu variabel x dan variabel y dengan test size-nya 0,2 karena kita menggunakan perbandingan 80:20, di mana 80 itu adalah training set datanya dan 20 itu adalah test set datanya. Kemudian diekstrak untuk kelas-kelas yang ada di iris dataset ini. Lalu kita buat dari GMM-nya itu Gaussian mixture model. Nah, Gaussian mixture model yang kita gunakan itu parameternya itu yang K-means. Nah, K-means ini ntar dia bakalan mengcluster dari iris ini nih, data set ini bakalan di cluster berdasarkan yang mirip-mirip, kayak misalnya petal width-nya sekian, petal length-nya sekian. Terus itu kalau misalnya mirip-mirip, ntar dia bakal masuk ke dalam cluster yang sama, kayak begitu untuk yang kata GMM ini. Itu GMM yang kata K-means. Lalu ini untuk memulai dari game tersebut. Kalau ini tadi untuk membuatnya. Nah, kalau ini untuk menjalankan dari GMM-nya. Ini untuk melatih dari GMM-nya tersebut, di train dulu menggunakan variabel xtrain. Lalu kita plot ini dari batas-batasannya. Kita coba jalankan saja. Ini untuk memplot batasannya. Colors BGR ini adalah blue, green, red. Nah, ini datanya. Jadi yang plot boundaries ini plot yang ininya nih, yang ovalnya nih. Garis-garisnya, batasan-batasannya itu. Ada 3 kan. Karena BGR kan B-nya itu blue, G-nya itu green, R-nya itu red. Lalu ini untuk memplot datanya nih, untuk membuat itu ellipse-nya. Kemudian ini plot datanya. Kalau tadi kan plot batas-batasan. Nah, sekarang plot data-datanya, data-data yang ada di dalam iris dataset ini. Nih, yang bulat-bulat ini nih. Nah, ini data-datanya semuanya. Kemudian habis itu kita lihat evaluasi. Kalau misalnya prediksi dari GMM ini sudah akurat apa belum. Nih, yang ini. Nah, kebetulan ini akurasinya masih 00. Nah, ini kan dia akurasinya tuh random gitu ya. Jadi nggak bisa ketebak. Nih, contoh misalnya saya run lagi. Nah, tuh. Dia akurasinya akan berubah terus. Karena sebenarnya ini kita menggunakan unsupervised learning. Jadi berbeda dengan supervised learning sebelumnya. Kalau sekarang menggunakan supervised learning. Kalau sebelumnya itu menggunakan unsupervised learning. Nah, kalau unsupervised learning itu dia ada kayak labelnya gitu, ada targetnya. Jadi kita bisa tahu kalau itu benar atau enggak. Sedangkan kalau ini enggak. Kalau yang sekarang kita gunakan ini, GMM classifier itu enggak. Jadi enggak ada labelnya. Jadi
Alternatifnya itu kita menggunakan ciri-ciri dari masing-masing data itu. Jadi ciri-cirinya itu diklasterkan, dikelompokkan yang paling mirip-miripnya. Jadi sebenarnya ini lebih kurang akurat dibanding yang sebelumnya. Cuman kan kalau di dalam dunia nyata biasanya itu data tuh bentuknya tuh banyak banget dan berantakan, dan kita nggak tahu mana yang benar mana yang salahnya. Makanya itu biasanya ini yang digunakan classifier yang seperti ini. Walaupun secara keakurasian itu lebih kurang daripada yang metode sebelumnya. Cuman ini lebih relevan dengan dunia nyata. Nah, untuk data-data sendiri yang ini nih, misalnya kan data iris itu ada tiga jenis ya. Dari iris sentosa, terus iris versicolor dan iris virginia. Nah, yang merah ini, yang B ini yang blue itu adalah iris dari sentosa. Jadi data-data yang ada di dalam sini merupakan iris sentosa. Kemudian ada yang green itu yang hijau ini adalah iris versicolor. Jadi misalnya ada data-data yang masuk sini nih, misalnya ada cephaloidnya mencocokkan ada di misalnya di titik ini, nah dia dideteksi sebagai iris versicolor. Begitu pula juga yang merah, kalau yang merah itu versi virginica. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.